Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Putri yang akan menemani kalian belajar di video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah mempelajari dan mendengar hukum-hukum yang mendasari ilmu kimia. Hukum-hukum tersebut dikenal sebagai hukum dasar kimia. Penjelasan kita masuk ke pembahasan dua hukum dasar kimia. Sebelum kita masuk ke materi hukum Lavoisier, mari kita lihat pembakaran kertas berikut. Bisa kita lihat, massa kertas sebelum dibakar lebih kecil dibandingkan massa sebelum dibakar. Wah, kenapa bisa begitu ya? Mari kita simak di hukum Lavoisier ini. Laurent Lavoisier merupakan pria yang lahir pada tahun 1743 asal Paris yang merupakan penemu hukum Lavoisier. Ia menemukan hukum ini dengan melakukan percobaan sederhana yang ia lakukan di rumahnya, yaitu mereaksikan cairan merkuri dengan gas oksigen dalam sistem tertutup, sehingga menghasilkan merkuri oksida yang berwarna merah. Apabila merkuri oksida tersebut dipanaskan kembali, maka senyawa tersebut akan terurai dan menghasilkan sejumlah merkuri serta oksigen dengan jumlah massa yang sama seperti semula. Berdasarkan hasil percobaan Lavoisier dapat disimpulkan bahwa massa senyawa atau unsur reaksi akan sama dengan massa senyawa atau unsur setelah reaksi jika hal tersebut terjadi di dalam sistem yang tertutup. Hasil percobaan inilah yang dikenal dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Setelah penjelasan hukum Lavoisier tadi, kita dapat menjawab reaksi pembakaran kertas yang sebelumnya memiliki massa sesudah dibakar lebih kecil dibandingkan dengan massa sebelum dibakar. Nah, berikut reaksi yang terjadi pada saat pembakaran. Massa kertas sebelum dibakar yaitu 0,2908 gram dan seharusnya massa setelah dibakar sama jika menurut hukum Lavoisier. Tetapi setelah dibakar, massanya lebih kecil yaitu 0,0354 gram. Hal tersebut dikarenakan pada saat reaksi pembakaran kertas, oksigen bergabung dengan karbon dan hidrogen yang terdapat di kertas, kemudian mengubah sebagian menjadi karbon dioksida dan uap air serta membentuk abu. Tahukah kalian, zat-zat yang dihasilkan saat pembakaran berbahaya bagi lingkungan? Berikut dampak peningkatan zat-zat tersebut bagi lingkungan. Untuk cara mengatasinya, kita dapat mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, mengurangi pembakaran terbuka, pengolahan sampah yang benar dengan metode 3R, melakukan penghijauan lingkungan, serta mereboisasi hutan. Setelah kita membahas tentang hukum Lavoisier, selanjutnya kita akan membahas hukum Proust. Pada tahun 1769, Joseph Louis Proust ia menemukan sifat penting dari berbagai senyawa, yaitu hukum perbandingan tetap. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa yang telah ia lakukan, ia menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam zat suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, dari penjelasan hukum Proust tadi, mari kita perhatikan analisis dari garam Himalaya dan garam dapur. Bisa kita lihat pada perbandingan massa Na berbanding Cl dari kedua garam tersebut, yaitu hampir sama 1:1,54 dan 1:1,55. Meskipun perbandingan kedua garam memiliki selisih sedikit, hal ini tetaplah memenuhi hukum Proust karena senyawa garam tersebut sama-sama NaCl dan massa unsur-unsur dari kedua garam tersebut tetap. Perbedaan yang sedikit itu dikarenakan jumlah mineral yang terdapat dari garam Himalaya lebih banyak dibandingkan dengan garam dapur biasa. Garam Himalaya sendiri merupakan garam kristal berwarna merah muda yang ditambang di penambangan Keora, distrik Jhelum di Punjab, Pakistan. Garam merah muda Himalaya memanglah mengandung mineral lebih banyak daripada garam dapur biasa. Misalnya, mengandung sejumlah kecil kalium,
kalsium, dan magnesium, serta semua mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Anda untuk tetap sehat. Namun, jumlah keseluruhan sangatlah rendah dan tidak cukup untuk membuat perbedaan apapun bagi kesehatan Anda. Nah, terlepas dari kandungan mineral garam Himalaya atau garam dapur biasa, hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah batas aman konsumsi natriumnya per hari. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO serta Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi garam setiap orang maksimal 2000 mg natrium atau sama dengan 1 sendok teh per hari. Nah, konsumsi garam jenis apapun apabila berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan kalian. Contohnya dapat menurunkan fungsi ginjal, meningkatkan tekanan darah, bahkan meningkatkan resiko terkena stroke dan demensia vaskular. Jadi teman-teman, silahkan kalian mengkonsumsi natrium sesuai dengan anjuran yang telah diberikan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum yang ketiga, yaitu hukum Dalton. Di dalam komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya. Dalam senyawa seperti air, dua unsur bergabung dan masing-masing menyumbangkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan yang berbeda-beda. Contohnya adalah belerang dengan oksigen, yaitu SO2 dan SO3. Nitrogen dengan oksigen, yaitu NO dan NO2. Nah, jadi John Dalton yang merupakan guru sekolah dari Inggris yang ahli dalam fisika dan kimia, pada tahun 1803 ia menyelidiki perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan mendapatkan pola keteraturan. Pola tersebut disebut dengan hukum perbandingan berganda yang berbunyi apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, mari kita coba pahami dari salah satu contoh pembentukan CO dan CO2 dari unsur karbon dan oksigen. Nah, jika jumlah karbon yang bereaksi pada masing-masing 1 gram, maka teramati pada karbon monoksida yang terbentuk akan terdapat 1,33 gram oksigen, sedangkan pada karbon dioksida terbentuk 2,66 gram oksigen. Perhatikan bahwa perbandingan massa oksigen adalah 1:2. Hasil perbandingan tersebutlah membentuk bilangan bulat sederhana dan kemudian akan disebut sebagai hukum perbandingan berganda. Sebelum saya menutup pembahasan tentang hukum Dalton ini, saya ingin memberitahukan kalian sesuatu. Apakah kalian pernah mendengar tentang hujan asam? Nah, hujan asam ini diartikan segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Senyawa yang kita pelajari tadi, yang ada di hukum Dalton, yaitu SO2, SO3, NO, dan NO2 merupakan senyawa kimia utama penyebab terjadinya hujan asam. Proses terjadinya yaitu senyawa SO2 dan NO ini berasal dari asap-asap pabrik, pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil, asap kendaraan, dan proses industri, di mana kedua senyawa ini kemudian dibawa dan bereaksi di udara yang menghasilkan masing-masing senyawa SO3 dan NO2. Kemudian senyawa yang hasil tadi, SO3 dan NO2, bereaksi kembali dengan air dari awan, lalu membentuk senyawa H2SO4 atau asam sulfat dan HNO3. Lalu terjadilah hujan asam yang menyebabkan kerusakan pada banyak objek, termasuk bangunan, patung, monumen, dan kendaraan. Nah, untuk mengatasi hujan asam ini, kita dapat melakukan penanaman pohon atau penghijauan, serta di bidang industri juga dapat mengurangi aktivitas pabrik dan mengurangi asapnya.
Setelah kita membahas hukum Dalton, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Pada tahun 1808, Joseph Louis Gay-Lussac berhasil mengukur volume uap air yang terbentuk dan diperolehlah perbandingan volume hidrogen berbanding oksigen berbanding uap air adalah 2:1:2. Nah, dia melakukan berbagai percobaan dengan menggunakan beberapa senyawa gas, yaitu berdasarkan penelitiannya, bunyi hukum perbandingan volume adalah volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Pada hukum Gay-Lussac berlaku aturan perbandingan volume sebanding dengan perbandingan koefisien. Untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Gay-Lussac, seorang ilmuwan asal Italia yang bernama Amedeo Avogadro melakukan sebuah penelitian. Pada tahun 1811, ia mempublikasikan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, sejumlah volume yang sama dari gas-gas yang berbeda jenis mengandung jumlah partikel yang sama pula. Penjelasan bunyi hukum Avogadro tersebut dapat juga dikatakan bahwa jumlah molekul atau atom untuk suatu volume gas tidak bergantung pada ukuran atau massa dari molekul gas tersebut. Nah, contohnya pada saat kita meniup balon. Saat kita memasukkan banyak udara ke dalam balon, volumenya akan meningkat. Semakin banyak kita memasukkan udara ke dalam balon sama saja dengan memasukkan banyak molekul udara ke dalam balon. Hal ini juga terjadi sebaliknya. Jika kita mengeluarkan udara di dalam balon, maka molekul-molekul udara di dalam balon tersebut berkurang, sehingga volume balon juga menurun. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan kombinasi antara hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro, didapatlah hubungan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi sama dengan perbandingan jumlah molekulnya atau koefisiennya. Berikut representasi mikroskopis reaksi dari dua volume hidrogen dengan satu volume oksigen menghasilkan dua volume uap air. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan kalian tahu sesuatu loh, yaitu tentang bagaimana cara menguraikan gas hidrogen dengan oksigen dari air dengan melalui proses elektrolisis yang dilakukan oleh William Nicholson dan Anthony Carlisle. Mari kita simak hasil dari proses hidrolisis air tersebut. Proses elektrolisis ini memisahkan molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen dengan cara mengalirkan arus listrik ke elektroda tempat larutan elektrolit berada. Bisa kita lihat hasil dari elektrolisis air tersebut, di mana terdapat dua bagian atas yang kosong, sebelah kiri merupakan gas oksigen dan sebelah kanan merupakan gas hidrogen. Jika kita ukur melakukan perbandingan, maka gas hidrogen dan oksigen yang terbentuk ialah berbanding 2:1. Percobaan ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Gay-Lussac, di mana ia mengukur volume uap air yang terbentuk, yaitu dengan persamaan reaksi 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Dengan perbandingan 2 volume berbanding 1 volume berbanding 2 volume. Selesai sudah video. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Sarifah Putri Reda Fadilah undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.